Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk para peserta dari Hore Digital, Bimbel Online, and Web Developer. Oke, perkenalkan, nama saya Hana Fadila. Saya mengajar geografi di MAN 10 Jakarta sehari-harinya. Terus juga saya lulusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan jurusan Pendidikan IPS konsentrasi geografi. Saya lulus itu tahun 2018, gitu ya. Tadi sehari-hari saya mengajar di MAN 10 Jakarta, terus juga saya juga sering mengajar privat di luar, tapi sekarang lagi hanya difokus di MAN 10 Jakarta. Oke, di sini para peserta kelas 12 semua ya. Kita mulai aja materinya, dimulai dari materi wilayah. Belum terlihat ya PPT-nya ya? Belum, Kak. Masih gelap, Kak. Masih loading. Masih loading ya, Kak? Masih muter-muter ya? Masih belum kelihatan ya, Kak? Belum, Kak. Masih masih loading, masih muter-muter. Masih gelap layarnya. Sekarang masih belum ya, Kak? Masih, Kak. Nah, udah terlihat, Kak. Oke. Ya, hari ini kita akan membahas tentang konsep wilayah dan tata ruang. Ini biasanya pada bab 1, pada materi kelas 12, geografi. Ya. Oke, masih agak lama ya. Ya, kalau tentang konsep wilayah, apa sih yang terpikirkan dari kalian tuh wilayah itu apa sih? Misalnya wilayah mencakup wilayah DKI Jakarta, ada wilayah Bekasi, ada wilayah Tangerang, ada wilayah Depok, dan juga ada wilayah bagian Bogor. Nah, semua itu biasanya saling berhubungan. Gitu. Dan juga dari tata ruang pun juga berbeda. Tata ruang Jakarta dengan Bekasi pasti beda. Apalagi Jakarta sebagai ibu kota, Bekasi sebagai daerah penyangga. Nah, itu masing-masing punya perbedaan dari wilayahnya maupun tata ruangnya. Oke. Pengertian wilayah atau region didefinisikan sebagai satu kesatuan ruang yang memiliki ciri khas karakteristik tertentu,
sehingga menjadi perbedaan pembeda dari wilayah lain di sekitarnya. Terus karakteristiknya bisa dari unsur fisik, ekonomi, atau sosial budaya. Jadi kalau wilayah itu masing-masing punya karakteristik tertentu sehingga menjadi pembeda dari wilayah lain dengan wilayah sekitarnya. Jadi masing-masing wilayah punya karakteristik yang berbeda, punya sesuatu khas, mempunyai ciri khas yang berbeda dari wilayah lain. Oke, menurut ahli geografi Richardson, Hackett, Cliff, and Frey, wilayah itu dibagi menjadi 3 kategori jenis. Yang pertama adalah konsep wilayah homogenitas atau formal. Yang kedua adalah fungsi wilayah berdasarkan heterogenitas atau fungsional. Dan yang ketiga adalah wilayah vernakula atau wilayah perseptual. Nah, itu apa aja sih wilayahnya? Oke, yang pertama itu adalah wilayah formal. Wilayah formal memiliki karakteristik dan homogen alias hanya memiliki satu ciri saja, yaitu karakteristik ini bisa dilihat dari kata fisik dan sosialnya. Wilayah formal biasanya bersifat statis karena membutuhkan waktu lama untuk membuat sifat utama dari wilayahnya. Jadi kalau wilayah formal itu karakteristiknya itu satu homogen, terus juga alias satu bisa dari pekerjaan, bisa dari satu morfologi, atau misalnya satu kesatuan seperti alam fenomena alamnya, atau misalnya karakteristik sosial manusianya, kegiatan manusianya. Yang tadi yang saya bilang dari budayanya, atau bisa jadi dari pekerjaannya. Nah, wilayah formal ini biasanya bersifat tetap karena butuh waktu lama untuk mengubah sifat dari utama wilayahnya. Itu adalah wilayah formal atau homogen. Nah, wilayah homogen itu contohnya yang pertama itu adalah pertanian. Ya, wilayah pertanian. Ya, sekarang terdengar suara saya? Dengar Kak, cuma agak dikit putus-putus gitu. Halo, suara saya terdengar tidak? Terdengar Kak, tadi agak sedikit putus-putus. Ya, sekarang udah lebih baik belum, Kak? Udah lancar Kak. Oke, contoh lainnya adalah wilayah pertanian. Wilayah pertanian itu wilayah yang formal, karena dia hanya satu morfologinya untuk sebagai pertanian. Bisa juga perkebunan, ataupun juga sebagai pemukiman. Ya, kalau pemukiman itu juga masuk ke wilayah formal. Ya, wilayah formal, pemukiman wilayah formal karena dia aktivitasnya adalah tempatnya sebagai pemukiman rumah atau tempat tinggal manusia. Terus juga yang lain adalah wilayah perkota bisnis. Ya, pusat bisnis itu sebagai kegiatannya adalah dalam hal mencari nafkah, atau juga pemukiman bisnis, aktivitas industri. Ya, aktivitas industri juga sebagai wilayah homogen karena dia itu sebagai kegiatannya, aktivitasnya adalah dari kegiatan industri gitu. Contoh kegiatan industri yang ada di Jakarta seperti di Pulau Gadung, terus juga di Tanjung Priuk, di tempat lain gitu dan lain-lain. Jadi kalau dalam konsep wilayah formal bukan masalah luas lahannya, tapi pusat kegiatannya dari suatu wilayah dengan wilayah inti. Jadi pusat kegiatannya itu yang dibahas. Kalau wilayah formal atau homogen.
Jenis-jenis wilayah formal, yang pertama adalah wilayah administrasi pemerintahan. Kita tahu wilayah administrasi pemerintahan itu selalu berada di pusat wilayah, ya, makanya dia fungsinya sebagai wilayah formal atau wilayah homogen. Terus juga ruang lingkup yang mempengaruhi ekonomi, seperti tadi pusat bisnis dan juga kawasan industri. Terus ada kekhasannya, ada karakteristiknya, seperti pertanian dan perkebunan, itu memiliki ciri khas dari morfologi buminya. Terus kesamaan kondisi juga dari morfologinya, dan dia sebagai wilayah perencanaan. Jadi wilayah perencanaan itu dia itu sudah bisa diubah lagi. Karena memang kayaknya suara saya ini ya. Benar-benar. Oke, yang kedua adalah wilayah fungsional. Ya, tadi ada wilayah formal, ini adalah wilayah fungsional atau wilayah heterogenitas. Wilayah fungsional adalah wilayah yang menekankan keterkaitan antar komponen atau lokasi yang ditandai oleh beberapa aktivitas ekonomi. Misalnya, daerah metropolitan yang terdiri dari kota besar seperti Jabodetabek. Nah, Jabodetabek ini adalah wilayah fungsional karena Jakarta sebagai pusat kegiatan kota dan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi itu adalah sebagai daerah hinterland atau daerah penyangga. Jadi kalau daerah penyangga adalah daerah pemasok, bisa dari tenaga kerja, bisa dari kegiatan dari makanan ataupun dari bahan-bahan makanan gitu. Nah, daerah penyangga atau daerah kota satelit itu ditandai dengan adanya arus bolak-balik manusia atau mobilitas manusia. Contoh, misalnya di sini ada yang sekolah di Jakarta tetapi tinggalnya di Tangerang. Nah, kamu itu disebut dengan komuter. Makanya kendaraannya disebut adalah komuter lain. Gitu. Lanjut. Jadi ciri khas dari daerah penyangga adalah adanya komuter lain. Kendaraan mobilitas dari pusat kota ke daerah penyangga. Bentar, ya, maaf ya, saya agak error. Ini, Kak. Oke, Kak. Atau enggak kamera aja, Kak, biar enggak nge-lag, Kak, jaringannya. Ya, kayaknya jaringannya sih normal, Kak. Cuma ini sekarang udah terlihat belum, Kak? Sudah, Kak. Oke, maaf ya, Kak. Oke, wilayah fungsional. Lanjut, wilayah fungsional itu ciri kegiatannya adalah daerah konservasi. Ya, sebagai daerah yang harus dipertahankan fungsinya. Ya, dipertahankan fungsinya misalnya dia sebagai daerah resapan air ataupun daerah yang
misalnya dilindungi itu. Ataupun daerah konservasi itu contohnya seperti cagar alam ataupun taman nasional. Terus yang kedua adalah daerah satelit. Yang tadi saya bilang daerah sebagai daerah penyangga agar penduduk dan kegiatannya dapat disebar ke kota-kota kecil di sekitar utama. Terus yang ketiga adalah daerah penyangga sebagai pelindung bagi daerah lain. Dan yang keempat adalah daerah resapan, yaitu sebagai resapan air hujan. Tuh, jadi kalau seperti Jakarta, Jakarta adalah dataran rendah yang dikelilingi oleh beberapa daerah dataran tinggi seperti Bogor. Dan di daerah tengahnya itu adalah Depok. Gitu. Jadi, yaitu Jakarta harusnya dan Bogor dan Depok daerah resapan air, dan Jakarta juga sebagai daerah penyangganya. Oke, lanjut. Wilayah yang ketiga itu adalah wilayah vernakular atau wilayah perseptual. Ya, wilayah vernakular adalah yaitu yang memiliki identitas unik karena persepsi orang tentang wilayah tersebut. Ya, ini biasanya sih punya julukan. Wilayah-wilayah punya julukan seperti Bogor, kota hujan, Pekalongan, kota batik, Banda Aceh, kota serambi Mekah. Terus apalagi ya? Bandung, kota kembang, gitu. Terus kira-kira apa lagi ya yang punya julukan, ada yang bisa ngasih contoh? Banyak sih ya kota-kota Indonesia yang punya julukan-julukan itu, atau Bali surganya Indonesia dan lain-lain. Jadi kalau wilayah vernakular atau wilayah perseptual itu adalah wilayah yang memiliki julukan, gitu, punya julukan atau persepsi orang tentang wilayah tersebut. Dan perwilayahan atau regionalisasi merupakan upaya untuk membagi-bagi permukaan bumi menjadi unit teritorial dalam lingkup dan tujuan tertentu. Contohnya adalah pengelompokan negara-negara ASEAN yang terdiri dari negara-negara di Asia Tenggara. Nah, ini adalah perwilayahan atau regionalisasi. Ya. Seperti ASEAN, Asia Tenggara, terdiri dari Indonesia, Brunei, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, Thailand, Kamboja, Malaysia, dan Singapura. Jadi ada 10 negara ASEAN masuk ke Timor Leste itu sebenarnya secara de facto dia sudah masuk. Tetapi kalau secara hukum atau de jure dia belum masuk. Tapi kalau dia ikut SEA Games, dia masih ikut. Jadi kalau yang pernah saya baca, jadi kenapa Timor Leste tidak masuk? Karena dia itu belum dianggap mumpuni dalam hal perekonomiannya untuk masuk ke Asia Tenggara. Jadi mungkin jadi yang menolak itu adalah negara Singapura, ya salah satunya, satu-satunya negara maju yang ada di Asia Tenggara. Jadinya mungkin merasa bahwa negara Timor Leste ini belum mampu untuk yang namanya masuk ke organisasi di Asia Tenggara. Gitu. Tetapi mungkin sudah masuk dari SEA Games beberapa tahun belakangan, mungkin bisa jadi nanti dia akan masuk secara de jure atau secara hukum ke bagian ASEAN. Oke, kita lanjutkan ke konsep tata ruang. Ya. Konsep tata ruang. Tadi kalau kita udah tahu tentang perwilayahan, sekarang kita masuk ke wilayah konsep tata ruang. Peraturan Tata Ruang Nasional itu diatur di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Ya, jadi kalau peraturan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah tentang penataan ruang. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Jadi tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Pola ruang itu terdiri dari ruang, wilayah, lokasi, dan wilayah.
ruang bagian permukaan bumi yang dapat terdiri dari daratan dan perairan, lokasinya posisi pada permukaan bumi, dan wilayahnya adalah wilayah permukaan bumi yang memiliki kesamaan atau homogenitas. Terus ada juga daerah dan kawasan. Kalau daerah itu adalah ruang yang memiliki batas tertentu yang ditentukan secara administratif, dan kawasan bagian dari wilayah atau region yang difungsikan untuk hal-hal tertentu. Struktur ruang itu adalah susunan pusat pemukiman dari sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Jadi kegiatan sosial ekonomi masyarakat berpusat pada di struktur ruang. Terus pola ruang distribusinya itu sebagai fungsi lindung dan fungsi budidaya. Fungsi lindung maksudnya adalah fungsi sebagai mendapatkan kesehatan ataupun fungsi lindung maksudnya itu mendapatkan kesehatan yang pertama. Terus yang kedua, adanya taman-taman ditandai dengan taman-taman di sekitar kota. Seperti adanya RTH, ruang terbuka hijau, terus adanya hutan kota, adanya taman kota, adanya juga RPTRA, ruang publik terbuka ramah anak. Nah, itu adalah sebagai fungsi lindung. Terus juga ada fungsi budidaya yang ditandai dengan adanya pusat kegiatan kesenian dan juga pendidikan. Seperti pendidikan ditandai dengan sekolah formal ataupun non-formal. Terus juga adanya pusat kegiatan kesenian, jadi RPTRA juga termasuk kegiatan kesenian juga, termasuk ke fungsi lindung juga. Gitu. Terus pemanfaatan ruang, upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Terus, pengendalian pemanfaatan ruang itu bertujuan untuk mewujudkan tertib pemanfaatan ruang. Jadi, kalau pemanfaatan ruang itu diatur dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Dan yang terakhir adalah pemberian sanksi, yaitu salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang. Dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai. Jadi, kalau tata ruang itu biasanya yang dibahas adalah tata ruang nasional, tata ruang kota, tata ruang provinsi, dan tata ruang kota. Ya, jadi kalau tata ruang itu hanya sampai ke kota. Gitu. Terus jadi diaturnya itu di dalam pemanfaatan ruangnya dan juga pengendalian pemanfaatan ruangnya juga untuk pemberian sanksinya. Setelah itu kita masuk lagi ke perwilayahan. Ya, tadi sudah kita tahu tentang konsep wilayah, kita sudah juga tahu tentang tata ruang. Lanjut kita ke pusat pertumbuhan wilayah. Wilayah geografi itu penggolongan wilayah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Nah, kriterianya itu terdiri dari beberapa. Nah, tapi kita cari tahu dulu manfaatnya apa sih? Manfaatnya itu adalah memisahkan sesuatu yang tidak berguna dari yang tidak berguna, gitu, yang kurang berguna ya. Jadi mana wilayah yang bisa dimanfaatkan misalnya sebagai tempat pertanian ataupun dimanfaatkan sebagai pusat industri. Nah, itu maksudnya dari perwilayahan. Tuh. Terus juga yang kedua adalah mengurutkan keanekaragaman permukaan bumi. Keanekaragaman bumi, permukaan bumi itu terdiri dari wilayah morfologi untuk pertanian kah? Apa morfologi untuk perkebunan? Apakah morfologi untuk kegiatan perikanan atau kegiatan untuk pusat bisnis atau industri? Yang ketiga adalah menyederhanakan informasi dari segala sesuatu gejala atau fenomena di permukaan bumi yang sangat beragam. Terus yang keempat, memantau perubahan-perubahan yang terjadi baik gejala alam maupun manusia. Tuh. Nah, klasifikasi wilayah itu terdiri dari 5 macam. Ya. Klasifikasi wilayah yang pertama itu adalah Resource Frontier Region.
wilayah baru yang mulai berkembang dan akan menjadi daerah produktif. Ya, contohnya itu adalah daerah industri atau kawasan industri. Kawasan industri jadi Jabodetabek ada di mana saja sih? Yang pertama nih, yang paling terkenal itu ada di Cikarang. Ya, di Cikarang itu adalah daerah yang baru mulai berkembang, yang akan menjadi daerah produktif. Atau kita ke sana jauh lagi ke daerah Karawang. Karawang juga termasuk daerah wilayah yang sedang mulai berkembang dan akan menjadi wilayah yang produktif karena dari pusat kegiatan industrinya. Gitu. Nah, itu adalah Resource Frontier Region, wilayah yang mulai berkembang. Yang kedua, ini adalah Depressed Region, ya, suatu daerah yang mengalami penurunan tingkat ekonomi dan sulit berkembang. Jadi daerah ini bisa jadi daerahnya tertutup, ya. Daerah tertutup, daerahnya sedang mengalami penurunan tingkat ekonomi dan juga akan sulit berkembang. Yang ketiga, itu adalah Special Problem Region, daerah yang terletak pada lokasi khusus dengan karakteristik tertentu. Nah, ini contohnya adalah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Daerah yang memiliki daerah perbatasan, jadi kalau Special Problem Region itu daerah yang harus dilindungi. Ya, makanya dia spesial gitu kan. Kalau yang pertama yang pasti daerah perbatasan, ya dia adalah karena harus dilindungi. Yang kedua adalah daerah cagar alam. Daerah cagar alam, maksudnya cagar alamnya nggak cuma tentang fenomena seperti melindungi hewan dan tumbuhan, tetapi juga cagar alam seperti melindungi budaya-budaya Indonesia, ya. Jadi kayak misalnya situs megalitikum yang ada di daerah Cianjur itu juga termasuk ke Special Problem Region. Terus yang ketiga adalah salah satu contohnya perumahan militer. Nah, perumahan militer juga adalah sesuatu yang harus dilindungi dan juga dia memiliki karakteristik tertentu gitu. Jadi special problem region bisa jadi daerah perbatasan, daerah apa tuh namanya militer dan juga cagar alam. Oke, itu yang ketiga. Yang klasifikasi keempat itu adalah core region. Core region itu adalah inti wilayah seperti kota metropolitan. Jadi pusat kegiatan ekonomi, pusat kegiatan politik, pusat kegiatan sosial itu juga ada di dalam kegiatan pusat kota. Ya, kota metropolitan contohnya di sini adalah Jakarta. Jakarta sebagai kota metropolitan. Itu adalah core region. Dan yang terakhir adalah dari klasifikasi wilayah adalah development access, yaitu daerah yang menghubungkan dua atau lebih core region. Jadi core region kalau di sini Jakarta, kalau di daerah Pulau Jawa ada apa aja sih core region? Ada Jakarta, ada Bandung, ada Semarang, ada Surabaya gitu. Nah, itu dihubungkannya oleh misalnya yang saya kasih gambar adalah jalur kereta api dari segi transportasinya, ya. Misalnya dari daerah stasiun Gambir di Jakarta sampai ke daerah stasiun Surabaya. Nah, itu adalah development access, ya. Jadi bagaimana daerah ini terhubung oleh jalur transportasi seperti kereta ataupun jalan tol gitu. Itu adalah fungsi dari maksudnya itu adalah klasifikasi wilayah di development access. Tuh. Terus selanjutnya generalisasi wilayah, yaitu proses pembagian permukaan bumi tertentu menjadi beberapa bagian. Dilakukan dengan menyamakan beberapa unsur, sehingga menyebabkan hilangnya beberapa faktor yang dianggap kurang sesuai dengan tujuan generalisasi. Jadi kalau generalisasi wilayah itu yang tadi membagi permukaan bumi menjadi beberapa bagian. Kalau yang tadi ada beberapa jenisnya, kalau ini ada di tujuan generalisasi itu adalah bagaimana menyamakan beberapa bagian seperti kalau Jakarta ya sebagai pusat kota saja, tetapi Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi itu sebagai daerah penyangga.
Lanjut, pusat wilayah pertumbuhan itu suatu wilayah pertumbuhan pembangunannya sangat pesat jika dibandingkan dengan wilayah lain, sehingga dapat dijadikan pusat pembangunan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah lain di sekitarnya. Faktor-faktornya, yang pertama dilihat dari kondisi fisiografisnya atau lokasinya. Jadi lokasi strategis dapat memudahkan transportasi dan angkutan barang. Gitu. Jadi lokasi strategis itu menyebabkan daerah tersebut menjadi pusat pertumbuhan wilayah. Yang kedua adalah fasilitas penunjang. Ya, fasilitas penunjangnya itu harus ada jaringan jalan, maksudnya jalan untuk transportasinya, terus juga jaringan listrik dan telepon, terus juga pelabuhan laut dan udara seperti pelabuhan laut ataupun bandara, fasilitas air bersih, dan juga penyediaan bahan bakar. Jadi kalau nggak ada fasilitas penunjang itu, wilayah itu nggak bakal bisa jadi pusat pertumbuhan. Gitu. Ya, hal kecil aja dari fasilitas air bersih itu nggak ada, tempat itu tidak akan menjadi pusat pertumbuhan wilayah. Bahkan wilayah itu kalau nggak punya air bersih, dia nggak akan berkembang. Yang ketiga adalah sumber daya alam. Yaitu daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan. Seperti dia punya apa nih? Apa dia punya pertanian kah? Apa dia punya perkebunan? Apa dia punya tambang? Apakah dia punya di daerah pantai dengan perikanan? Nah, itu masing-masing wilayah juga punya sumber daya alamnya. Dan yang keempat, sumber daya manusia. Ketiga tersebut, jika tidak dijalankan sama manusia, tidak akan bisa menjadi pusat pertumbuhan wilayah. Sumber daya manusia itu terdiri dari tenaga ahli yang terampil, andal, terus juga profesional yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya alam. Jadi untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah, pertama dilihat dari lokasinya, yang untuk memudahkan transportasi dan angkutan barang, dan juga mobilitas dari manusianya. Yang kedua, fasilitas penunjangnya, yang tadi. Yang paling penting itu ada jalan, jaringan listrik, telepon, pelabuhan laut dan udara, terus juga fasilitas air bersih dan penyediaan bahan bakar. Terus ada sumber daya alamnya dan juga sumber daya manusianya. Dan ini lanjut ke kita teori pusat pertumbuhan. Ya, teori pusat pertumbuhan itu dibagi oleh 3. Yang pertama, teori pusat pertumbuhan oleh Christaller, ya, atau tempat sentral. Tempat sentral itu adalah lokasi yang dapat melayani kebutuhan masyarakat. Di Arthur Christaller itu dibagi 3. Ada yang namanya K3, K4, dan K7. K3 itu adalah pusat pasar. Ya. K3 adalah sebagai pusat pasar. K4 itu sebagai pusat transportasi. K7 itu sebagai pusat administrasi pemerintah. Itu menurut teori tempat sentral oleh Walter Christaller. Yang kedua, teori kutub pertumbuhan oleh Francis Perroux, yaitu pembangunan suatu kota atau wilayah merupakan hasil proses dan tidak terjadi secara serentak, melainkan muncul di tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda. Di teori kutub pertumbuhan itu ada 2 efek. Yang pertama, trickle down effect. Yang kedua adalah backwash dan polarization effect. Kalau trickle down effect itu adalah dampak yang baik. Ya. Kalau dampak baik itu seperti yang pertama dia adalah mendatangkan investasi dari wilayah lain. Ya, itu kalau misalnya suatu wilayah yang dia jadi pusat pertumbuhan sehingga dia mendatangkan investasi-investasi dari wilayah lain. Sedangkan dampak backwash polarization atau dampak buruk, yaitu dampak buruknya apa? Yaitu terjadi urbanisasi. Walaupun urbanisasi memang bisa jadi dampak baik ataupun dampak buruk, tapi yang kadang-kadang kita lihat urbanisasi kebanyakan adalah berdampak buruk bagi wilayah pusat pertumbuhan. Dan yang terakhir adalah teori sektoral oleh August Lodge. Terdapat progresi wilayah pasaran untuk berbagai barang dan jasa dengan ambang yang semakin meningkat. Itu adalah teori pusat pertumbuhan ya. Terus
Pembangunan, yaitu upacara pembangunan dari pembangunan wilayah, itu upaya secara sadar dari manusia untuk memanfaatkan lingkungan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Terus pengembangan wilayah Indonesia itu yang pertama, nih bisa terlihat, maaf ya, bisa terlihat ini adalah wilayah-wilayah pembangunan utama di Indonesia terdiri dari A, B, C, D. Ya, wilayah A itu terdiri dari wilayah 1, 2, wilayah B terdiri dari wilayah 3, 4, dan 6. Wilayah C ada wilayah 5 dan 7. Wilayah D ada 8, 9, 10. Tuh. Nah, maksud saya di yang B 3, 4, 5. Oke. Wilayah pembangunan utama A itu pusat pertumbuhannya ada di Medan. Pembagian wilayah utamanya itu ada wilayah 1 dan wilayah 2. Wilayah 1 ada di Aceh dan Sumatera Utara dengan pusat kotanya itu ada di Medan. Wilayah 2 ada di Sumatera Barat, di Riau dan Kepulauan Riau dengan pusatnya ada di Pekanbaru. Itu adalah wilayah pembangunan utama wilayah A yang berada di Sumatera. Lanjut ke kita wilayah pembangunan utama B, itu kota pusat pertumbuhannya ada di Jakarta, ya, ada di Jakarta dengan pembagian wilayah utamanya 3, 4, 5. Di wilayah utama 3 itu ada di Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Pusatnya itu ada di Palembang. Ya. Palembang berada di Sumatera Selatan. Yang keempat, meliputi Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan pusat pertumbuhannya ada di DKI Jakarta. Terus yang kelima, itu adalah di daerah Kalimantan Barat, dengan pusatnya ada di Pontianak. Terus lanjut ke kita wilayah pembangunan utama C. Di wilayah pusat pertumbuhan ini, pusatnya ada di Surabaya, dengan meliputi bagian utamanya ada wilayah 6 dan wilayah 7. Wilayah 6 itu ada di Provinsi Jawa Timur dan Bali, dengan pusatnya di Surabaya. Wilayah 7 ada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, dengan pusatnya ada di Samarinda dan Balikpapan. Nah, itu adalah wilayah C. Dan yang terakhir adalah wilayah pembangunan utama D. Ini ada di Makassar, dengan wilayah utama di 8, wilayah utama 8, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara, dengan pusatnya di Makassar. Wilayah pembagian wilayah utama 9, ada Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Utara di pusatnya di Manado. Dan wilayah ke-10 ada di Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Terus juga ada Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan juga Papua Tengah dengan pusatnya di Sorong. Ya, kalian tahu kan kalau misalnya tuh Indonesia itu sudah memakarkan provinsinya menjadi ada 37 provinsi ya. Yang tadi ada Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan. Papua Pegunungan dengan ibu kotanya Jayawijaya, terus Papua Tengah, Timika, dan Papua Selatan yaitu Merauke. Jadi kalau Papua itu sudah jadi ada 5 provinsi itu. Oke, bab 1 sudah selesai. Kak Isan, apa mau lanjut ke bab 2? Mungkin next time aja, Kak. Ya? Next time aja, Kak. Oke, gitu. Oke, kalau seperti itu, sudah selesai dari penjelasan dari bab 1. Saya mohon maaf ya, tadi ada beberapa kesalahan dari saya. Mohon maaf kepada Kak Isan juga, terus juga kepada para peserta. Saya mohon maaf sekali lagi, tapi terima kasih
sudah mengikuti Zoom hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hana. Ya, sama-sama Kak. Mohon maaf ya Kak sebelumnya. Oke, baik. Untuk record kemungkinan baru besok siang di share. Kalau gitu room akan saya tutup. Selamat sore semuanya.